Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon yang telah disusun oleh yang pertama Siti Zumrotun Mukaromah dengan NPM 3520110004. Yang kedua, Septi Primaharani dengan NPM 3520110005. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah salah satu contoh dari senyawa kimia yang bersifat organik. Senyawa organik sendiri adalah senyawa kimia yang pada molekulnya mengandung karbon, kecuali karbonat, karbida, serta oksida karbon. Sesuai dengan namanya, senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa yang tersusun atas atom unsur hidrogen dengan lambang H dan unsur karbon dengan lambang C. Dengan penulisan senyawa ini dapat dirumuskan sebagai C besar E kecil, H besar Y kecil. Selanjutnya, hidrokarbon terdiri atas dua bagian, yaitu hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Untuk hidrokarbon alifatik merupakan hidrokarbon rantai terbuka yang terdiri dari rantai terbuka jenuh dan rantai terbuka tak jenuh. Rantai terbuka jenuh terdiri atas alkana, sedangkan rantai terbuka tak jenuh terdiri atas alkena dan alkuna. Selanjutnya, hidrokarbon siklik, yaitu hidrokarbon rantai tertutup yang terdiri dari alisiklik dan aromatik. Selanjutnya yaitu penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan. Yang pertama, hidrokarbon jenuh. Yang kedua, hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh merupakan jenis senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen tunggal pada seluruh ikatan antar atom karbonnya. Contohnya adalah alkana, seperti berikut ini. H3C berikatan dengan CH3 yang merupakan hidrokarbon jenuh. Yang kedua, hidrokarbon tak jenuh merupakan jenis senyawa hidrokarbon yang memiliki satu atau lebih dari ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3 pada seluruh ikatan antar atom karbonnya. Contohnya adalah alkena dan alkuna, seperti berikut ini. H2C berikatan rangkap 2 dengan CH2. HC berikatan rangkap 3 dengan CH yang merupakan hidrokarbon tidak jenuh. Selanjutnya adalah penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai karbon. Yang pertama yaitu hidrokarbon alifatik, yang kedua hidrokarbon aromatik, yang ketiga hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alifatik memiliki rantai terbuka, baik itu dilengkapi oleh ikatan yang tunggal maupun ikatan rangkap. Contohnya adalah senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna. Hidrokarbon aromatik memiliki rantai yang melingkar yang dilengkapi ikatan konjugasi, yakni adanya ikatan tunggal dan rangkap yang terletak berselang-seling. Selanjutnya, hidrokarbon alisiklik merupakan hidrokarbon yang memiliki rantai karbon yang tertutup ataupun melingkar. Berikut ini contoh pengelompokan berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Bisa diamati perbedaan antara hidrokarbon alifatik dengan hidrokarbon siklik dan hidrokarbon aromatik. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa hidrokarbon. Untuk menentukan nama senyawa hidrokarbon harus ingat dua hal di bawah ini. Yang pertama yaitu aturan penamaan jumlah atom C. Yang kedua, jenis-jenis senyawa hidrokarbon alifatik. Penamaan senyawa hidrokarbon sendiri terdiri dari yang pertama alkana,
yang kedua alkena, yang ketiga alkuna, dan yang keempat alkil. Selanjutnya, tata nama senyawa hidrokarbon terdapat 3 bagian penting. Bagian yang pertama yaitu banyaknya atom C dengan panjang rantai utama. Bagian kedua, adanya ikatan rangka pada rantai. Bagian yang ketiga yaitu menunjukkan ada tidaknya gugus. Jika akhirannya A, berarti tidak ada gugus apapun. Penamaan senyawa hidrokarbon. Yang pertama, alkana. Alkana sendiri merupakan jenis senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Berdasarkan aturan tata nama senyawa kimia yang disusun oleh International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC, aturan penamaan senyawa hidrokarbon alkana menambahkan imbuhan ana pada akhiran namanya. Selain itu, ia juga memiliki rumus sebagai berikut: CnH2n+2. Yang kedua yaitu alkena. Alkena merupakan jenis senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Jenis senyawa hidrokarbon ini menambahkan imbuhan ena pada akhiran namanya. Sementara rumus alkena sendiri adalah sebagai berikut, yaitu CnH2n. Yang ketiga yaitu alkuna. Alkuna merupakan jenis senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Pada akhiran namanya diberi imbuhan una. Sementara untuk rumusnya sendiri adalah sebagai berikut, yaitu CnH2n-2. Yang keempat, alkil. Gugus alkil ini sederhananya merupakan alkana yang kehilangan satu atom hidrogen dengan lambang H besar. Di akhir namanya ditambahkan imbuhan il. Untuk rumusnya sendiri yakni sebagai berikut, yaitu CnH2n+1. Tata nama senyawa hidrokarbon. Untuk langkah-langkah penamaan yang lebih detailnya sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan berapa banyaknya atom C. C ditetapkan sebagai rantai utama dan ada berapa panjang rantai utamanya. Yang kedua, beri nama cabang dari rantai utama tadi menggunakan aturan jumlah atom C dan sesuaikan dengan jenis senyawa hidrokarbonnya, yaitu alkana, alkena, alkuna, atau alkil. Yang ketiga, perhatikan ada ikatan apa pada rantai tersebut. Apakah ikatan tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3? Yang keempat, perhatikan atom C pada rangkaian utama, lalu beri nomor berurutan dari yang ujung cabang yang paling dekat dengan rantai utama. Yang kelima, perhatikan substituen cabang yang sejenis, lalu beri imbuhan D. Apabila terdapat 2 cabang sejenis, tri, tetra, dan seterusnya. Yang keenam, perhatikan ada atau tidaknya gugus di dalam rantai karbon tersebut. Yang ketujuh, perhatikan urutan penulisan substituen cabang secara alfabetik, terkecuali untuk awalan di, tri, n atau normal, sek atau sekunder, ters atau tersier. Sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Sifat senyawa hidrokarbon secara umum adalah memiliki titik didih yang dipengaruhi struktur rantai karbonnya, sukar larut dalam air, mudah terbakar, serta dapat mengalami reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi. Selain itu, sifat senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sifat fisis dan yang kedua sifat kimia. Selanjutnya adalah sifat fisis senyawa hidrokarbon. Titik didih dan titik leleh senyawa hidrokarbon dipengaruhi oleh struktur rantai karbonnya. Semakin panjang rantai C, maka semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Semakin banyak cabang pada rantainya, maka semakin rendah
titik leleh dan titik didihnya. Senyawa hidrokarbon sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar. Berikut ini adalah tabel mengenai sifat fisik senyawa hidrokarbon. Sifat kimia senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dapat mengalami reaksi substitusi, adisi, eliminasi, dan yang paling sering adalah reaksi pembakaran atau mudah terbakar. Sehingga senyawa hidrokarbon seringkali digunakan sebagai bahan bakar. Contohnya, gas propana dan butana dalam LPG atau isooktana dalam bensin. Dengan demikian, senyawa hidrokarbon memiliki titik didih yang dipengaruhi struktur rantai karbonnya. Sukar larut dalam air, mudah terbakar, serta dapat mengalami reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi. Terdapat 5 jenis reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon, yaitu reaksi oksidasi, reaksi substitusi, reaksi adisi, reaksi eliminasi, dan reaksi polimerisasi. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing reaksi tersebut. Yang pertama ada reaksi oksidasi atau disebut juga dengan reaksi pembakaran. Reaksi ini terjadi ketika suatu senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen hingga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Semakin tinggi homolog, maka oksigen atau O2 yang dibutuhkan juga semakin banyak. Berikut ini adalah beberapa contoh dari reaksi oksidasi atau pembakaran, seperti CH3 berikatan dengan CH3 plus 7/2O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O, dan 2 contoh lainnya yang bisa kita lihat. Yang kedua adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian gugus fungsi atom atau molekul yang terikat pada atom C suatu senyawa hidrokarbon. Pada reaksi halogenasi alkana, atom hidrogen yang terikat pada atom C, senyawa alkana digantikan dengan atom halogen. Berikut contoh dari reaksi substitusi. Reaksi selanjutnya adalah reaksi adisi. Jika senyawa karbon memiliki ikatan rangkap 2 atau alkena, atom rangkap 3 yang disebut alkuna, dan pada atom-atom karbon tersebut berkurang ikatan rangkapnya, kemudian digantikan dengan gugus fungsi, atom atau molekul. Reaksi tersebut dinamakan reaksi adisi. Reaksi adisi terdiri dari 3 pembagian, yaitu A. Adisi hidrogen, B. Adisi halogen, dan C. Adisi asam halida. Reaksi adisi yang pertama adalah reaksi adisi hidrogen. Hidrogenasi adalah istilah yang merujuk pada reaksi kimia yang menghasilkan adisi hidrogen atau H2. Hidrogen beradisi ke ikatan rangkap 2 dan 3 hidrokarbon. Berikut contoh reaksi dari adisi hidrogen, yaitu CH2 berikatan rangkap 2 dengan CH2 plus H2 menjadi CH3 berikatan dengan CH3, dan beberapa contoh lainnya. Yang kedua adalah adisi halogen. Jenis reaksi adisi ini melibatkan penambahan satu atau lebih unsur halogen terhadap suatu senyawa, atau disebut reaksi halogenasi. Berikut adalah beberapa contoh dari reaksi adisi halogen yang bisa kita lihat. Jenis reaksi adisi yang ketiga adalah adisi asam halida. Reaksi adisi oleh asam halida disebut reaksi hidrohalogenasi.
Berbagai asam mengadisi ikatan rangkap alkena. Ion hidrogen atau proton mengadisi satu karbon pembawa ikatan rangkap, dan sisa asamnya akan terhubung dengan atom karbon lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari reaksi adisi asam halida. Jenis reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap dengan melepas gugus-gugus di sekitar atom karbon yang berikatan. Reaksi eliminasi terjadi pada senyawa hidrokarbon jenuh dan menghasilkan senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Contoh dari reaksi eliminasi adalah sebagai berikut. C2H5Cl menjadi C2H4 plus HCl. Yang selanjutnya, C3H7Br menjadi C3H6 plus HBr. Lalu contoh selanjutnya ada C3H8 menjadi C3H6 plus H2. Jenis reaksi pada senyawa hidrokarbon yang terakhir adalah reaksi polimerisasi. Reaksi ini adalah reaksi penggabungan molekul-molekul kecil atau monomer menjadi molekul-molekul besar atau polimer melalui proses pemutusan ikatan rangkap. Reaksi polimerisasi terjadi pada senyawa alkena dan alkuna. Contoh reaksi polimerisasi adalah sebagai berikut. Monomer etilena menjadi polietilena. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.